Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin mengalami dump yang luar biasa secara persentase dan kita break di bawah 55.000 dolar. Sekarang kita stay di angka 54 ribuan dan kita bakalan membahas kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya, area-area mana saja yang kemungkinan akan menjadi area major support berikutnya yang mungkin bisa provide peluang baru. Jadi itu yang bakal kita bahas di video hari ini. Stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,07 triliun dolar atau turun sekitar 3,95%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 7, sekian persen hingga kurang lebih 15%, teman-teman. Siapa yang masih bertahan sampai sekarang ataukah ada dari teman-teman yang sudah mengangkat bendera putih? Mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, sebagai permulaan saja, saya mau ingatkan bahwa dalam kondisi market seperti ini, teman-teman, saya sarankan untuk hindari yang namanya trading menggunakan leverage. Karena ini adalah keadaan yang sangat volatil. Teman-teman, jangan sampai mencoba untuk menebak-nebak di mana bottomnya. Tunggulah setup yang ada, baru kalian kembali masuk. Tetapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan leverage, apalagi balas dendam, karena mungkin melihat spot back kalian itu menurun drastis. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Karena kalau kalian menggunakan leverage, kalian bisa aja menghilangkan semua portofolio kalian secara sekaligus. Jadi please jangan lakukan hal tersebut. Saya tahu ini bukan saat yang mudah bagi teman-teman yang merupakan holder, terutama mungkin altcoin holder. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari perjalanan. Nah, kita bakalan langsung masuk aja ke beberapa data dan berita hari ini. Kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, long squeeze itu terjadi luar biasa. 672 juta dolar dalam 24 jam terakhir itu ke liquid dan 87%-nya itu datang dari arah long. Sehingga kita bisa melihat bahwa penurunan yang terjadi di Bitcoin juga dibarengi oleh yang namanya panic selling, kemudian ada long squeeze, diikuti juga selling pressure yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, selling pressure-nya datang dari mana? Kali ini unfortunately datang dari berbagai arah, teman-teman. Yang pertama itu adalah dari Mt. Gox, yang kalau misalnya teman-teman lihat beberapa jam terakhir juga sepertinya dirumorkan sudah start untuk menyalurkan Bitcoin-nya. Nah, ini akan menjadi salah satu sumber selling pressure. Yang kedua, teman-teman, selain Mt. Gox, pemerintahan Jerman itu juga dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan penjualan. Bahkan sampai si Justin Sun itu menawarkan untuk membeli semua Bitcoin yang dipunyai oleh pemerintahan Jerman melalui OTC market, sehingga tidak mempengaruhi harga Bitcoin terlalu signifikan gitu. Tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan soal itu. Jadi intinya selling pressure yang cukup besar itu datang dari pertama Mt. Gox, yang kemungkinan besar juga sudah start menyalurkan Bitcoin kepada para nasabahnya. Yang kedua, pemerintahan Jerman. Yang ketiga, teman-teman, adalah para retails yang kemungkinan melakukan panic selling. Ketika melihat area 60.000 tidak mampu dipertahankan, belum lagi kita melihat tadi Bitcoin drop sampai 57, 56, ada kemungkinan sebagian kecil yang terkapitulasi. Ditambah lagi long squeeze. Jadi beberapa hal tersebut berdatangan secara bersamaan, membuat Bitcoin kemudian mengalami drop yang cukup dalam. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, sentimen di market sekarang itu sudah pasti dalam keadaan fear. Bahkan saya secara pribadi mungkin beropini, hari ini kemungkinan kita masuk ke ranah extreme fear. Karena harusnya cukup banyak orang yang kemudian terkapitulasi, terutama mungkin teman-teman yang menggunakan leverage. Nah, kalau misalnya teman-teman mau curhat gitu ya, atau mungkin ada dari kalian yang sudah mengangkat bendera putih, atau ada dari kalian yang masih nge-hold,
masih berjuang, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah tentang cerita portofolio kalian per hari ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian sempat kemarin taking profit dan sekarang kembali masuk? Ataukah kalian hanya menunggu bull marketnya kembali? Dalam artian, kita melihat trennya kembali bullish, ataukah ada dari kalian yang menggunakan leverage dan kemudian terlikuidasi? Semuanya boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah, ceritain aja gitu ya. Ya hitung-hitung untuk curhat lah sekalian. Siapa tahu kalian bisa menemukan orang-orang yang bisa memberikan kalian tips lebih baik gitu kan. Dan itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita melihat pada akhirnya daily candle itu close di bawah 60.000. Itulah awal dari bencana, teman-teman. 57.000 adalah closing daily candle kemarin dan kita langsung mendapatkan flush down. Bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih area 53.800. Dan perlu saya ingatkan, teman-teman, bahwa untuk sekarang, kita kembali approaching level yang sangat menarik. Level apa itu? Level 52 sampai 50.000 dolar. 50.000 sampai 52.000 dolar. Ini bisa menjadi area di mana kita kemudian mendapatkan setidaknya local bottom, teman-teman. Dan sekali lagi, ketika kita kembali mendekati area major support seperti ini, saya pribadi prefer, kalau misalnya mau trade, itu mencari peluang untuk long. Nah, di video kemarin, teman-teman, saya sampaikan ke kalian semua, kalau misalnya teman-teman bisa menemukan adanya indikasi bearish continuation pattern di sini, maka itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai short setup. Ya, walaupun sebenarnya short setup-nya tidak munculnya di sini, teman-teman, tapi munculnya di sini. Kita baru mendapatkan bear flag-nya di sini. Kita drop, breakdown, dan kita kemudian flush down menuju ke area 53.000. Saya harus katakan memang ini mungkin salah satu hari yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal candle Bitcoin, untuk segi penurunannya ya, secara nominal mungkin ini salah satu yang terbesar. Apalagi kalau kita lihat di weekly ya. Di weekly itu berarti kita mengalami penurunan kurang lebih dari 62.000 hingga hampir 52.000. Jadi 10.000 candle-nya, teman-teman. Dan itu bisa kita sandingkan dengan apa yang kita lihat di pertengahan tahun 2021 kemarin, di mana kita mengalami penurunan dari 58.000 sampai ke 46.000, kurang lebih 12.000. Di sini juga sama, 46.000 sampai ke 34.000. Jadi kurang lebih 12.000 dolar. Itulah candle yang terpanjang, teman-teman, di tahun 2021, yang berwarna merah tentunya. Sedangkan untuk tahun 2021 akhir, kita mendapatkan beberapa candle merah yang cukup panjang juga, tapi secara nominal itu tidak terlalu besar ya, 65 sampai ke kurang lebih 58. Di sini 57 sampai kurang lebih 49. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau Bitcoin closing weekly candle dalam keadaan seperti ini, maka ini adalah merupakan salah satu candle merah terpanjang sejak pertengahan tahun 2021. Nah, tentunya memang, teman-teman, ketika kita mendapatkan weekly close seperti ini, kalau hasilnya nanti seperti ini bukan berita baik, terutama untuk kita yang para holders, karena memang kita melihat bahwa ada selling pressure yang cukup besar di sini, dan buyers tidak berkutik, kalau rupanya kita closing weekly candle dalam keadaan seperti ini. Yang kita harapkan tentunya segera adanya rebound, tetapi untuk sementara, saya rasa kita harus melihat keadaan market apa adanya dulu, teman-teman. Bahwa untuk sementara selling pressure masih terlihat sangat besar. Kita masih bisa aja drop lebih dalam daripada apa yang kita lihat per hari ini. So, please teman-teman yang merupakan traders, jangan mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Saya tahu mungkin kadang-kadang ini tempting gitu ya, kalian mungkin tertantang gitu, karena mungkin merasa ini kan dropnya udah jauh banget kok, nggak mungkin kita akan drop lagi. Nah, itu yang akan menjadi kesalahan bagi kalian, karena namanya market, teman-teman, itu tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Nah, kalau misalnya kalian lakukan hal tersebut dan rupanya yang kita lihat berikutnya terjadi adalah hal seperti ini, ya kalian bisa kemungkinan mendapatkan loss yang jauh lebih dalam lagi daripada apa yang kalian sudah alami per hari ini. Jadi please teman-teman jangan lakukan hal tersebut.
Memang secara mental ini kalian sedang diuji, terutama merupakan altcoin holders. Tetapi percayalah bahwa kalau misalnya kalian tetap konsisten dan kalian cuma mainnya di spot, kalian baru akan rugi kalau kalian menjual. So, selama kalian tidak menekan tombol jual tersebut, ya ini semuanya hanya dalam bentuk floating loss. Dan kalau misalnya kita kembali recover, maka kalian akan kembali mendapatkan portofolio sama seperti apa yang kalian lihat beberapa bulan yang lalu. So, saya cuma pengen ingatkan hal tersebut karena saya tahu ini mungkin akan menyebabkan banyak sekali orang kemudian melakukan revenge trading, kemudian juga panic selling, terkapitulasi, dan lain sebagainya. Saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa kita masih aja bisa teman-teman untuk drop lebih dalam daripada apa yang kita lihat di sini, dan memang area major supportnya itu nanti sudah ada di 52 sampai 50 ribu dolar. Walaupun untuk sementara saya bisa katakan bahwa kita sekarang berada di area yang cukup menarik juga, bahwa kita menyentuh sebuah trend line yang telah terbentuk di Bitcoin dari pertengahan tahun 2024, dari bulan Maret kemarin 2024. Dan kali ini kita kembali menyentuh area tersebut. Saya secara pribadi expect bahwa kita akan mendapatkan sedikit rebound, terutama dari sekitaran area di sini. Dan itu bisa jadi hanya pembentukan lower high yang baru, teman-teman. Kita masih constantly membentuk lower high dan lower low, so belum ada sesuatu yang bisa membuat kita berasumsi bahwa koreksi yang kita lihat di sini telah usai. Ya walaupun sekali ada rebound itu adalah sesuatu yang wajar ya teman-teman, atau semacam pullback, tetapi saya merasa perlu bukti lebih lanjut untuk kita bisa mengatakan bahwa kita telah menemukan local bottom dan kita akan kemudian reverse dari sana. Untuk sekarang belum ada karena kita melihat candle-nya semuanya sangat panjang ke bawah menunjukkan selling pressure yang sangat besar. Kita nggak tahu apakah masih akan ada selling pressure lanjutan dari Mt. Gox, dari pemerintahan Jerman. Kalau misalnya masih ada terus selling pressure datang dari sana selama beberapa hari ke depan, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin akan kesulitan untuk mendapatkan rebound dan kemungkinan akan mendapatkan penurunan yang jauh lebih dalam daripada ini dan mungkin bisa menyentuh ke sekitaran kurang lebih area 50 sampai 52 ribu dolar. Tapi in the meantime, saya pribadi expect bahwa area 53 ribu di sini akan hold sebagai area di mana kita akan mendapatkan sedikit rebound karena merupakan area trendline di sini. Oke, tapi itu kemungkinan hanya untuk short term, teman-teman. Kita hanya untuk pullback short term. Dan kalau saya teman-teman yang mau mencari peluang untuk scalping, adalah mungkin ini bisa menjadi areanya. Kalau misalnya kalian lihat di time frame yang kecil di 5 minute, menemukan bahwa ada reversal pattern di sana, maka ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk scalping, teman-teman. Dan targetnya kemungkinan adalah setidaknya ke sekitaran area 55.400 di sini, kurang lebih 56.000. Target terakhir kemungkinan adalah di area 56.700 yang sekarang kalau kita lihat akan menjadi area resistance di time frame kecil. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Stay safe teman-teman, be patient. Ini adalah bagian dari perjalanan dan ini adalah ujian mental. Saya tahu ini tidak mudah untuk dilewati, tetapi ketika kalian telah mempunyai plan dari awal bahwa kalian akan menjadi investor jangka panjang di cryptocurrency, terutama di altcoin, harusnya hal seperti ini kalian bisa jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada apa yang kita sudah lihat beberapa bulan yang lalu. See you in the next video guys. Bye-bye.